Perkenalkan, saya Elisa Priana SPD. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Berikut ujian kinerja atau UKIN saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, dipimpin sama Farah. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Tujuannya agar pelajaran hari ini diberikan kemudahan dan bermanfaat bagi kita ya. Itu tujuan dari berdoa. Sekarang kita lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Siap. Nasionalisme terhadap tanah air Indonesia Raya tetap ada dan kita harus semangat. Oke, sekarang duduk yang baik bagaimana? Duduk bagus bagaimana? Hari ini kita belajar tematik kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Tema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran kita sudah belajar tentang benda. Coba ibu mau tanya, apa masih ingat nih? Apa sih benda itu? Ada yang bisa jawab? Apa? Silakan. Itu contohnya. Apa benda itu? Benda itu apa? Punyai mas? Bisa ditimbang dan menempati uang. Hebat, tepuk tangan. Iya, jawabannya sudah benar. Bahwa benda itu adalah bisa menempati ruang dan mempunyai masa-masanya itu ditimbang. Ya. Sekarang ada yang tahu tak kalau benda itu contohnya apa? Iya, contohnya adalah lemari, meja, iya. Hari ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku, ya. Coba kita lihat. Nah, apa? Perhatikan ke depan. Apa kegiatan kita hari ini? Hari ini kita akan semuanya ada di tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti guru menampilkan video pembelajaran, lalu dengan materi aneka benda di sekitar kita, siswa kalian dapat mengidentifikasi informasi dari teks yang baik dan benar. Lalu yang kedua, dengan mengamati benda yang ditampilkan menggunakan PowerPoint, kalian dapat mengklasifikasikan mana benda, mana non benda. Sesuai dengan teks bacaan nanti yang ibu bagikan dengan tepat. Yang ketiga,
Lalu yang terakhir, guru menampilkan alat ukur, penggaris, meteran pita, dan prometer. Dengan pengamatan terhadap alat ukur, kalian dapat menyatakan satuan panjangnya yang dinyatakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Ya, oke. Biar semangat, biar anak-anak semangat belajar ya. Kita ice cream dulu. Ya, biar otaknya fresh, biar badannya enak ya. Oke, kita mulai 1, 3, benda di sekitarku. Subtema apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Akan mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita akan melingkari mana gambar yang bukan termasuk benda. Ya, baik. Sudah diperhatikan, sudah diamati dengan baik bahwa benda itu ada dua, ada benda hidup dan benda mati. Jadi dulu kelompoknya ya. Ya, Ibu bagikan kelompok, lalu Ibu bagikan topik kelompoknya, ya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, ini Ibu bagi ya, ini kelompok 1.
ini kelompok 2 ya. Oke, fokus sekarang. Apa sih tugas kelompok kalian? Jadi di sini ada gambar-gambar yang mana benda dan mana gambar yang bukan benda atau non benda. Nanti tiap kelompok ibu kasih lembar kerja peserta didik. Lalu ini sudah ada gambar-gambarnya. Tugas kalian adalah mengelompokkan yang mana benda, yang mana non benda. Nah, gambar ini misalnya gambar lemari. Kamu simpan atau lengket di mana? Apakah di benda atau non benda? Sudah dimengerti? Sudah. Sekarang silakan dikerja ya. Ini dibuka dulu. Jadi buka ini buka. Ya, dengan gambarnya. Benda hidup atau benda mati. Lalu ketiga, temukan
Lalu yang bukan benda. Yang bukan benda. Lalu semua itu dapat diukur dengan cara bagus. Jadi hebat ya anak-anak ibu ya. Hari ini sudah mengajarkan RKPD dengan baik. Sekarang kita penguatan matematika. Perhatikan videonya. Bisa diperhatikan di depan. Nah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan fisiknya. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan warna, lalu berdasarkan bentuk, lalu berdasarkan wujudnya. Kalau benda itu ukurannya apa aja? Ada yang besar, ada yang kecil. Lalu warnanya warna apa aja? Warna putih, warna biru, warna biru, iya. Lalu bentuknya ada yang berbentuk, iya. Ada yang bentuk apa lagi? Ada apa lagi bentuknya kalau benda? Ada bentuk lingkaran. Kemarin kamu bentuknya apa? Balok. Ada bentuknya persegi panjang. Itu adalah bentuk-bentuk benda bisa dikelompokkan berdasarkan warna, bentuk, dan juga ukurannya. Sekarang ini di sini ada alat ukur yang biasa digunakan, ya. Ibu ada bawa. Ini namanya apa? Penggaris ini ada ukurannya. Ukurannya biasa yang kita gunakan adalah tulisannya adalah cm. Cm itu berarti sentimeter. Ingat cm berarti apa? Sentimeter. Ya, ini biasa kita mengukur panjang benda. Misalnya kamu mengukur buku, mengukur apa lagi bisa dipakai di permukaan meja, ya. Lalu ada namanya ini. Lihat itu. Ada ini. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Iya, namanya meteran tinta. Meteran tinta biasa digunakan sama siapa? Iya, biasa dipakai sama penjahit kan? Ya, ini biasanya digunakan untuk mengukur lingkar badan, lingkar perut. Tapi bisa juga mengukur, iya, mengukur benda. Lalu ada yang tahu tidak? Ini apa? Ada yang tahu ini apa? Iya, ini namanya adalah roll meter karena bentuknya begini roll. Ya, ini adalah roll meter. Roll meter biasa digunakan sama manusia. Iya, manusia, tapi apa profesinya? Padukan biasa pakai ini. Ini fungsinya adalah mengukur bangunan. Jadi mengukur luas tanah. Luas tanah bangunan digunakan. Nah, ini namanya apa tadi? Roll meter. Iya. Ibu ulang, ini apa namanya? Roll meter. Kalau yang ini apa namanya tadi? Meter pita. Yang ibu pegang yang terakhir ini adalah atau disebut dengan bista. Oke, mengerti? Nah, sekarang lebih lanjut silakan amati videonya. Video pembelajaran. Diamati dengan baik ya anak-anak. Diperhatikan dengan benar. Duduknya tetap yang bagus. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini adik-adik? Ayo coba kamu amati, ini benda apa ya? Kak Cika pernah melihat ini penggaris, ini meteran pita yang digunakan penjahit, ini roll meter yang digunakan oleh tukang bangunan. Ya adik-adik ya, ini adalah benda-benda di sekitar kita juga. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Nah, penggaris ini termasuk salah satu alat ukur panjang adik-adik. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, alat ukur panjang ini biasanya memiliki satuan. Di sini satuannya adalah cm. Cm itu singkatan dari sentimeter.
Jadi penggaris ini menggunakan satuan ukur sentimeter. Coba adik-adik amati penggaris kalian. Apa ya satuan yang ada di dalam penggaris kalian? Ada sentimeter. Kalau cm itu berarti ukurannya sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Nah, sentimeter ini termasuk dalam alat ukur panjang adik-adik. Alat ukur panjang ini satuan panjangnya adalah ini adik-adik. Jadi ada satuan panjangnya. Ada kilometer, hektometer, km itu kilometer, hm itu hektometer, DAM itu dekameter, M itu meter, D itu desimeter, C itu sentimeter, mm itu milimeter. Biasanya kalau di penggaris itu ada ya ukuran panjangnya memakai satuan cm dan mm. Nah, cm itu sentimeter, mm itu milimeter. Untuk mengingat satuan panjang ini, adik-adik bisa bernyanyi loh. Kita kasih tahu ya cara bernyanyi untuk menghafalkan satuan panjang. Lagunya seperti ini. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Kilo, hekto, deka dan meter, desi, senti dan milimeter. Nah, itu cara menghafalkan satuan panjang. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, kita punya benda yang kita tahu di sebuah penggaris. Nah, adik-adik harus melihat di ujung dari benda ini itu lurus dengan angka 0 ya. Kalau kalian mau mengukur, pertama letakkan benda itu harus ujungnya lurus dengan angka 0. Nah, setelah itu kita lihat ujung lainnya itu terletak di angka berapa. Nah, di sini lurus dengan angka 3. Berarti panjang dari penghapus ini adalah 3. Ya. Oke, sudah diperhatikan, sekarang kita coba perhatikan ya. Jadi tadi ukurannya adalah di penggaris biasa ukuran satuan panjang ada namanya sentimeter dan ada milimeter. Jadi ulang ada namanya sentimeter dan ada namanya milimeter. Itu satuan terkecil. Coba perhatikan bagaimana sih cara mengukur benda ya. Nah, di papan sini ini contohnya adalah penghapus. Kalau kita mau mengukur benda harus dimulai dari titik 0. Jangan langsung bendanya di angka 1. Jangan, salah. Harus di angka 0. Jadi penghapus ini berapa? Menunjukkan di angka berapa? Berarti nanti kita isi 3 cm. 3 cm ini itu maksudnya adalah 3 cm. Sekarang coba, ini ada lem dan kertas. Ibu letak di sini, dimulai dari angka berapa? 0. Nah, angka 0. Dia berhenti di angka berapa? 3. Berarti panjang dari lem ini adalah 3 cm atau 3 cm. Ya. Jadi kamu coba menggunakan penggaris. Kemarin ibu suruh bawa penggaris kan? Kalau tidak yang ada jangan lupa ya. Nah, ibu akan memberikan tempat kerja, tapi tidak dikerjakan secara kelompok.